Pernah kan ngerasain sakit gigi yang bikin semua aktivitas jadi berantakan? Aduh, rasanya pasti nggak enak banget. Nah, Anda nggak sendirian toh. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya, dari apa sih penyebabnya sampai gimana cara mengatasinya. Iya, rasa nyut-nyutan, cenat-cenut, atau yang tiba-tiba tajam kayak ditusuk jarum di gigi itu, wah, itu salah satu masalah kesehatan yang paling umum dan bisa sangat-sangat mengganggu. Tapi yang paling penting, tenang aja, selalu ada jalan keluarnya. Yuk kita ikuti bareng-bareng langkah-langkah praktis dalam panduan ini untuk meredakan nyeri Anda dan, yang lebih penting, memastikan rasa sakit itu nggak datang lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan jelajahi kelima topik ini satu persatu, mulai dari mencari tahu akar masalahnya sampai gimana cara mencegahnya untuk jangka panjang. Siap? Mari kita mulai. Oke, langkah pertama dan yang paling fundamental adalah kita harus kenal dulu siapa sih musuh yang ada di dalam mulut kita ini. Dengan paham apa sumber rasa sakitnya, kita bisa cari pengobatan yang paling pas dan efektif. Ternyata penyebab sakit gigi itu macam-macam banget loh. Yang paling sering kita dengar tentu saja gigi berlubang. Tapi bisa juga karena infeksi gusi atau gingivitis. Ada juga gigi sensitif. Atau mungkin kebiasaan yang nggak kita sadari seperti menggertakkan gigi waktu tidur. Nah, kalau kasusnya lebih parah, bisa jadi ada abses, yaitu kantong nanah akibat infeksi bakteri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udah terlanjur sakit, apa pertolongan pertama yang bisa kita lakukan? Yuk kita lihat beberapa solusi praktis yang bisa langsung Anda coba di rumah. Ini dia, resep andalan dari zaman dulu yang terbukti ampuh, minyak cengkeh. Caranya gampang banget. Cukup teteskan sedikit ke kapas, terus tempelkan langsung di gigi yang bikin ulah itu. Tahan sekitar 15-20 menit. Kenapa ini manjur? Karena di dalam minyak cengkeh ada kandungan bernama eugenol, yang fungsinya itu sebagai antiseptik dan pereda nyeri alami. Selain cengkeh, bahan sederhana di dapur juga bisa jadi penyelamat loh. Cuma butuh garam dan air hangat. Yep, kumur-kumur pakai air garam hangat itu bisa bantu banget mengurangi peradangan, sekaligus membersihkan area yang terinfeksi dari bakteri. Simple kan? Nah, selain obat yang langsung ke gigi, kita juga bisa coba teknik lain, namanya akupresur. Ini adalah terapi tradisional yang metodenya menekan titik-titik tertentu di tubuh. Dan ini bukan sekedar katanya-katanya loh, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan mengakuinya sebagai pengobatan komplementer yang efektif untuk sakit gigi. Ada dua titik kunci yang bisa Anda coba tekan. Pertama, titik SI18, lokasinya persis di bawah tulang pipi, lurus segaris dengan sudut mata. Yang kedua, titik LI4. Ini gampang banget ditemuin di bagian empuk antara ibu jari dan telunjuk. Coba deh tekan lembut masing-masing titik ini selama sekitar 1 menit, katanya sih bisa bantu meredakan nyeri di area wajah dan juga peradangan. Oke, kalau cara-cara rumahan tadi ternyata belum cukup ampuh, saatnya kita beralih ke apotek. Di sana solusinya tentu lebih kuat, tapi ingat ya, penting banget untuk memilih obat yang tepat dan menggunakannya sesuai anjuran. Ini ada data menarik nih dari sebuah studi di RSUD Muyang Kute yang menunjukkan obat apa sih yang paling sering diresepkan dokter buat sakit gigi. Seperti yang bisa kita lihat, asam mefenamat jadi juaranya, mencakup 50% kasus. Ini jadi penanda kalau obat ini memang dianggap efektif untuk nyeri level sedang sampai berat. Terus gimana sih cara kerja obat-obat ini? Jadi gini, tubuh kita itu punya senyawa namanya prostaglandin. Nah, senyawa ini akan keluar pas kita mengalami cedera atau peradangan. Dialah biang kerok rasa sakit, bengkak, dan demam. Tugas obat-obatan tadi adalah menghambat produksi si prostaglandin ini. Jadi sinyal rasa sakit dan bengkaknya pun berkurang. Oke, tabel ini merangkum pilihan utama Anda. Untuk nyeri yang ringan, parastamol seperti Panadol biasanya sudah cukup. Kalau nyerinya lebih kuat, asam mefenamat seperti Ponstan bisa jadi pilihan. Ini kadang bisa dibeli tanpa resep, tapi jumlahnya terbatas ya. Nah, kalau peradangannya sudah parah, biasanya butuh obat keras seperti Cataflam, dan ini wajib pakai resep dokter. Nah, ini bagian yang super penting. Mengobati sendiri itu ada batasnya. Kita harus tahu kapan saatnya bilang cukup dan harus segera ke dokter gigi. Yuk kita kenali tanda-tanda bahaya yang nggak boleh sama sekali diabaikan. Kalau Anda mengalami salah satu dari gejala ini, misalnya rasa sakitnya luar biasa parah, badan sampai demam, ada bengkak di wajah atau leher, atau bahkan sampai susah menelan, jangan tunda lagi, segera cari bantuan profesional. Ini bisa jadi tanda infeksinya sudah serius dan mulai menyebar. Tentu saja, pengobatan yang paling baik di dunia ini adalah pencegahan. Jadi, mari kita bahas langkah-langkah penting supaya Anda nggak perlu merasakan drama sakit gigi lagi di masa depan. 4 kebiasaan ini adalah perisai utama Anda. Sikat gigi rutin,
Kurangi yang manis-manis, jangan merokok, dan periksa gigi secara berkala. Ingat, mencegah itu jauh lebih baik, lebih murah, dan lebih tidak menyakitkan daripada mengobati. Kesehatan gigi Anda benar-benar ada di tangan Anda sendiri. Coba jawab jujur pertanyaan ini. Pemeriksaan sederhana itu bisa mencegah dunia yang penuh rasa sakit loh. Jangan tunggu sampai sakit baru bertindak. Yuk, jadwalkan kunjungan Anda ke dokter gigi sekarang juga.